Pernah nggak kamu bangun tidur bukan buat lihat jam, tapi buat cek notifikasi? Bukan karena ada pesan penting, bukan karena ada kabar darurat, tapi cuma mau tahu satu hal. Postinganku semalam laku atau enggak? Like-nya nambah atau berhenti? View-nya naik atau sepi? Komentarnya rame atau sunyi? Dan anehnya, dari angka-angka itu, mood kita bisa langsung berubah. Padahal, itu cuma tombol kecil di layar. Tapi, kenapa rasanya kayak tombol itu bisa menilai seberapa berharga diri kita hari ini? 1. Era validasi. Tanpa kita sadari, kita hidup di zaman di mana validasi bukan lagi bonus, tapi kebutuhan. Dulu, pengakuan datang dari hal-hal nyata, dari keluarga, dari lingkungan, dari pencapaian yang butuh proses. Sekarang, satu foto, satu video 15 detik, satu caption pendek, dan boom! Dalam hitungan menit, kita merasa diterima, diabaikan, dihargai, atau tidak dianggap sama sekali. Masalahnya, kita nggak pernah benar-benar sepakat kalau harga diri pelan-pelan kita serahkan ke algoritma. 2. Otak manusia dan perangkap like. Otak kita tidak diciptakan untuk menghadapi ribuan penilaian setiap hari. Setiap like itu bukan cuma angka. Bagi otak, itu sinyal sosial. Artinya, kamu diterima, kamu aman, kamu bagian dari kelompok. Dan setiap kali notifikasi bunyi, otak melepaskan dopamin. Masalahnya, dopamin itu cepat habis, dan otak selalu minta lagi. Makanya, sekali viral, kita ingin viral lagi. Sekali ramai, sepi terasa menyakitkan. Sekali diapresiasi, diam terasa seperti penolakan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena sistem ini memang dirancang seperti itu. 3. Saat like jadi identitas. Pelan-pelan, kita mulai bertanya, konten ini disukai nggak ya? Bukan. Ini jujur nggak ya? Orang bakal suka aku nggak ya? Bukan. Aku nyaman jadi diri sendiri nggak ya? Di titik ini, like bukan lagi feedback. Like jadi cermin identitas. Kalau rame, aku menarik. Kalau sepi, aku nggak cukup. Dan yang paling berbahaya, kita mulai mengedit diri sendiri demi diterima. Bukan lagi mengekspresikan diri, tapi mengoptimalkan diri. 4. Kecanduan yang dianggap normal. Coba jujur sebentar. Berapa kali kamu menghapus postingan karena sepi, nunggu jam tertentu biar rame, membandingkan engagement kamu dengan orang lain, dan anehnya, itu dianggap wajar. Padahal kalau dipikir-pikir, sejak kapan nilai diri seseorang ditentukan oleh reaksi orang yang bahkan nggak mengenal kita secara nyata. Tapi karena semua orang melakukannya, kita menyebutnya normal. Padahal ini adalah kecanduan yang paling diterima di era digital. 5. Validasi sosial versus harga diri. Validasi sosial itu tidak salah. Manusia memang butuh pengakuan. Yang salah adalah saat validasi jadi satu-satunya sumber harga diri. Karena validasi itu fluktuatif, tidak konsisten, tergantung tren, tergantung algoritma, tergantung mood orang lain. Kalau harga dirimu berdiri di atas itu, setiap scroll bisa jadi penghakiman. Setiap sepi terasa seperti kegagalan. Dan setiap orang lain yang lebih rame terasa seperti ancaman. 6. Generasi yang selalu diawasi. Kita adalah generasi yang tumbuh dengan perasaan selalu dilihat. Setiap momen bisa direkam, bisa dikomentari, bisa dihakimi. Akibatnya, kita takut, salah bicara, salah sikap, salah jadi diri sendiri. Karena yang kita kejar bukan lagi kebenaran, tapi penerimaan. Dan di situ, kebebasan perlahan hilang. 7. Kenapa sepi terasa menyakitkan? Sepi di dunia nyata itu netral. Tapi sepi di media sosial itu terasa personal. Karena kita tahu orang-orang sedang aktif, tapi tidak memilih kita. Dan itu menyentuh bagian terdalam manusia, takut tidak dianggap. Padahal seringkali, sepi itu bukan tentang kualitas, tapi tentang timing, algoritma, keberuntungan. Namun otak kita tidak peduli itu. Yang terasa hanya satu, aku tidak cukup menarik. 8. Memisahkan diri dari angka. Pertanyaan pentingnya sekarang, apakah kamu hidup untuk mengekspresikan diri atau untuk dinilai? Karena keduanya tidak bisa berjalan bersamaan.
Ekspresi itu jujur, validasi itu selektif. Saat kamu mengejar validasi, kamu akan menahan pendapat, menyesuaikan emosi, memotong keaslian. Dan lama-lama, kamu lupa rasanya jadi diri sendiri tanpa penonton. 9. Membangun harga diri yang tidak goyah. Harga diri yang sehat tidak datang dari angka, komentar, viral, tapi dari konsistensi, nilai pribadi, keberanian jujur pada diri sendiri. Orang dengan harga diri kuat tidak anti validasi, tapi tidak bergantung padanya. Like jadi bonus, bukan fondasi. Coba tanyakan ke diri sendiri. Kalau besok semua like hilang, kalau tidak ada yang menonton, kalau tidak ada yang bertepuk tangan, apakah kamu masih akan melakukan hal yang sama, mengatakan hal yang sama, menjadi orang yang sama? Kalau jawabannya iya, mungkin kamu masih memegang kendali. Tapi kalau tidak, mungkin bukan kamu yang hidup di media sosial, tapi media sosial yang hidup di kepalamu.